Tidak mengapa ketika seseorang mengalami perasaan sedih, kecewa, bahkan marah. Tapi jangan sampai hal-hal itu membuat seseorang menjadi jahat. Di dalam video ini aku akan mengisahkan sebuah peristiwa yang dialami oleh seorang pramugari ketika ia mengalami kejadian-kejadian menakutkan dan juga mengerikan di dalam hidupnya. Now, it's summertime. Nama-nama di video ini bukanlah nama asli untuk merahasiakan identitas yang sebenarnya. Ini adalah kisah dari seorang perempuan asal Manado bernama Cynthia. Kala itu usianya 24 tahun. Dia ini seorang pramugari, cantik, pandai, dan juga banyak sekali penggemarnya. Bukan hanya juniornya, tapi juga penumpang-penumpang yang ikut dalam penerbangannya. Tidak jarang beberapa seniornya ada yang tidak suka terhadap Cynthia ini. Cynthia tinggal sendiri, dia jauh dari keluarganya tinggal di Manado, orang tuanya adalah pengusaha sukses di sana. Sementara Cynthia tinggal di Jakarta di sebuah apartemen. Cynthia ini menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya ketika ia mengalami sesuatu hal yang benar-benar menakutkan selama hidupnya. Nah, di tahun 2010, Cynthia sudah tahun kedua menjadi pramugari di salah satu maskapai dalam negeri. Tapi tiba-tiba saja di sekitar awal bulan Oktober 2010 itu dia mulai mengalami hal-hal gaib yang menakutkan. Ketika Cynthia ini baru saja menyelesaikan tugas penerbangannya, ia turun dari pesawat, tiba-tiba saja ia pingsan. Nah, sejak saat itulah kehidupan Cynthia sepertinya berubah total. Di pertengahan bulan Oktober, Cynthia pernah mengalami kejadian aneh ketika ia ada di apartemennya. Apartemennya ini berada di lantai 6. Kamarnya nomor 616. Suatu malam Cynthia ini baru saja selesai kerja. Dia pulang, dia masuk ke lobi apartemennya, kemudian ada 2 lift di apartemen itu. Dia masuk lift sebelah kanan. Setelah ia masuk, ia menekan tombol 6 karena kamarnya ada di lantai 6. Nah, saat itu lift bergerak sangat lambat. Itu adalah hal yang normal menurut Cynthia karena beberapa kali ia sering menemui beberapa petugas maintenance yang sedang memperbaiki kerusakan-kerusakan di apartemen. Nah, setelah lift itu berhenti di lantai 6, pintu liftnya terbuka. Tapi ada suasana aneh yang tiba-tiba saja dirasakan oleh Cynthia karena ia melihat koridor di hadapannya itu gelap sekali. Nah, saat itu ia berusaha untuk mengeluarkan handphone dari tasnya, tapi beberapa detik setelah pintu lift yang ia gunakan tertutup, ia mendengar bunyi pintu lift sebelahnya justru akan terbuka. Jadi saat itu ia berpikir akan ada seseorang yang turun di lantai 6 dan dia tidak sendirian di koridor itu. Tapi pada kenyataannya, ketika lift itu terbuka, ia sempat menoleh sedikit waktu akan mengeluarkan handphonenya dan ia tidak melihat siapapun ada di dalam lift itu. Karena penasaran, Cynthia mencoba untuk memalingkan wajahnya melihat sekeliling lift dan memang benar tidak ada siapa-siapa. Tapi pemandangan mengerikan justru terlihat ketika ada 2 kaki yang melayang dari bagian atas lift. Dengan sangat cepat Cynthia itu ingin berteriak, tapi mulutnya keluh dan kakinya tidak bisa digerakkan. Belum sempat Cynthia memalingkan pandangannya, tiba-tiba saja kaki itu terlihat turun dan dilihatnya sosok wanita yang sangat mengerikan. Wajahnya rusak, hancur, rambutnya berantakan, menggunakan pakaian yang berwarna putih tapi kotor. Dengan sangat cepatnya wanita itu menghampiri Cynthia. Cynthia segera lari menuju ke apartemen miliknya. Pada saat ia akan membuka kunci, ia mendengar suara cekikikan perempuan itu tepat di telinganya. Cynthia yang terburu-buru masuk ke dalam apartemennya ini langsung duduk di dalam apartemen. Dia masih sangat ketakutan. Belum lama dia duduk di kursi di dalam apartemennya itu, tiba-tiba saja pintu kaca yang menuju ke balkon itu diketuk.
Kemudian ia melihat sosok perempuan berambut panjang dengan tatapan kosong yang terus mengetuk pintu ke arah balkon. Saking ketakutannya Cynthia ini, ia langsung lari ke arah kamarnya. Ia duduk di pojokan tempat tidurnya. Tapi anehnya, saat itu tiba-tiba saja suara ketukan-ketukan di luar kamarnya itu menghilang. Tapi justru beralih menjadi suara ketukan di dinding kamarnya yang diselingi dengan suara cekikikan yang sangat menakutkan. Malam itu Cynthia tidak bisa tidur. Ia terus terjaga, ia menghubungi orang tuanya yang ada di Manado dan mengatakan bahwa ia ketakutan. Keesokan harinya aktivitas Cynthia sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia berangkat dari apartemen dijemput oleh driver dari perusahaannya karena dia ada jadwal terbang jam 8 pagi dari Jakarta menuju ke Yogyakarta. Ini adalah perjalanan yang cukup singkat. Setelah dari Yogyakarta, Cynthia akan melanjutkan penerbangan ke Bali. Setelah itu baru ia akan kembali lagi ke Jakarta. Cynthia kemudian tiba di bandara, ia bertemu dengan teman-temannya, ia briefing, sarapan bersama dengan teman-temannya, dan mulailah persiapan untuk penerbangan. Ia masuk ke dalam pesawat. Nah, di penerbangan itu sesuatu yang belum pernah terjadi selama 2 tahun dia menjadi pramugari mulai terjadi secara perlahan. Awalnya ketika Cynthia ini membereskan beberapa hal di bagian belakang pesawat, ia mulai mendengar adanya suara cekikikan. Kemudian sebuah pemandangan yang tidak pernah dia lihat sebelumnya mulai dilihat di penerbangan pagi itu. Ada beberapa penumpang yang ia lihat masuk ke dalam pesawat namun dalam kondisi yang tidak normal. Saat itu Cynthia masih menduga mungkin saja penumpang itu sakit. Nah, kemudian Cynthia mendapat tugas untuk menghitung jumlah penumpang. Dia menghitung dari arah belakang pesawat, dia menghitung jumlah kepala penumpang. Tapi ternyata jumlahnya lebih. Nah, sekali lagi ia menghitung jumlah penumpang, kali ini ia menghitung dari jumlah kaki penumpang. Ternyata jumlahnya sesuai dengan data manifest penumpang dan itu dianggap oleh Cynthia adalah hal yang biasa. Tapi kemudian ketika pesawat itu sudah take off dan pesawat mulai mengudara, beberapa saat setelahnya Cynthia ini mempersiapkan troli makanan. Nah, ia mendengar ada penumpang yang memanggilnya. Ia segera menuju ke kursi nomor 10A, tempat penumpang memanggilnya. Ketika ia melihat penumpang itu terlihat seperti pucat dan juga agak menakutkan. Cynthia bertanya pada penumpang itu, apa yang dibutuhkan atau perlu bantuan apa? Penumpang itu dengan nada suara yang lirih justru mengatakan, aku akan datang. Cynthia saat itu kaget, ia ketakutan, ia segera berlari ke arah belakang pesawat. Setelah itu ia kembali mempersiapkan troli makanan, ia mengantarkan makanan dan menawari beberapa penumpang. Ketika ia hendak melewati baris 10, ia justru dikagetkan dengan seorang penumpang laki-laki yang sedang duduk di barisan 10. Padahal sebelumnya justru ia melihat dan sempat berkomunikasi dengan seorang penumpang wanita, bukan laki-laki. Beberapa kejadian aneh di dalam penerbangan itu membuat Cynthia merasa mungkin ia mengalami hal itu karena ia kurang enak badan, kondisinya tidak fit. Ia kemudian kembali lagi ke bagian belakang pesawat. Intercom berbunyi. Ia mengangkatnya, kemudian ia greetings, tapi dia tidak mendengar jawaban apapun. Ia tutup intercomnya, intercom itu kembali lagi berbunyi. Dan ketika diangkat, ia hanya mendengar suara noise. Nah, saat itu ia mendengar suara, ini siapa? Saat itu Cynthia langsung menjawab, di sini Cynthia. Tapi dia langsung teringat siapa yang menghubungi dia. Dan disusul dengan suara cekikikan yang menakutkan. Nah, seniornya melihat Cynthia menutup dan mengangkat intercom berkali-kali. Ia kemudian merasa ada sesuatu yang aneh. Ia menghampiri Cynthia, kemudian intercomnya berbunyi, diangkatlah oleh seniornya. Ketika diangkat, senior ini mendengar suara kapten yang menginformasikan bahwa pesawat itu sebentar lagi mendarat. Nah, intercomnya ditutup, kemudian senior ini menegur Cynthia. Ini adalah sebuah pengumuman
pengumuman penting, maka Cynthia tidak boleh menganggap itu hal yang main-main. Sampai saat itu Cynthia masih bingung karena sebelumnya ia mendengar suara perempuan dan suaranya aneh, kemudian disusul dengan suara cekikikan. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam penerbangan itu? Penerbangan ke Bali semuanya lancar hingga pesawatnya tiba kembali di Jakarta. Saat turun dari pesawat, Cynthia masih terus berpikir dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh Cynthia di atas pesawat itu. Lantas kemudian setelah semua tugasnya selesai, pekerjaannya selesai, ia kembali pulang ke apartemennya. Di apartemen itu tiba-tiba semua badan Cynthia sakit dari mulai kepala, tangan sampai kaki kanannya ini tidak bisa digerakkan. Ini sesuatu hal yang tidak pernah dialami oleh Cynthia. Karena ia ketakutan, Cynthia langsung menghubungi ibunya dan mengatakan untuk menjenguk Cynthia secepatnya di Jakarta. Nah, ibunya cukup bingung karena selama 2 tahun Cynthia ada di Jakarta, Cynthia tidak pernah menelepon dan minta dijenguk. Akhirnya keesokan paginya ibunya berangkat dari Manado menuju ke Jakarta dan sejak saat itu Cynthia tinggal bersama ibunya beberapa hari. Hari demi hari ibunya Cynthia ini melihat kondisi Cynthia yang semakin lama semakin lemah. Nah, Cynthia mengajukan izin cuti kepada perusahaannya karena kondisi kesehatannya ini semakin lama semakin drop. Nah, ibunya ini mengatakan Cynthia mengalami hal-hal yang aneh. Dari pagi sampai siang hari, Cynthia itu normal, beraktivitas. Ia tidak terlihat lemas, ia biasa saja. Tapi kemudian ketika pukul 3 setelah azan asar, Cynthia mulai panas. Bahkan panasnya ini bisa mencapai 40 derajat Celcius. Dari situ kemudian Cynthia akan mengeluhkan beberapa anggota tubuhnya sakit. Nah, ketika ibunya menanyakan sakitnya seperti apa Cynthia akan menjawab, sakit mak, kayak ditusuk-tusuk kepala, punggung, sampai kaki ini susah untuk digerakkan. Bahkan kerap kali Cynthia menangis karena tidak kuat untuk menahan sakit di badannya. Tapi ternyata ada hal yang lebih menakutkan lagi. Setelah pukul 7 malam, Cynthia ini akan membenturkan kepalanya ke tembok kamarnya. Saking dia tidak tahan dengan rasa sakit di kepalanya yang dia alami setiap hari. Nah, ibunya ini mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan Cynthia. Cynthia dibawa ke rumah sakit, kemudian dilakukan general check up, tapi hasil dari rumah sakit menunjukkan tidak ada sesuatu yang aneh. Setelah mendapatkan hasil tes yang menyebutkan kondisi Cynthia baik-baik saja, ibunya cukup yakin bahwa sakit yang dialami oleh Cynthia ini bukan karena penyakit medis. Ibunya Cynthia ini punya kenalan paranormal yang memang tinggal di Manado, tapi ketika ibunya Cynthia menghubungi, kebetulan paranormal ini sedang berada di Jakarta karena sebuah urusan. Tanpa menunggu waktu yang lama dan membuang-buang waktu, ibunya Cynthia ini meminta sang paranormal yang bernama Bapak Harun ini untuk berkunjung ke apartemennya Cynthia. Nah, datanglah Bapak Harun ini suatu malam ke apartemennya Cynthia sekitar pukul 8 malam. Nah, ketika Pak Harun masuk ke dalam apartemennya Cynthia, hal yang pertama dilakukan oleh Pak Harun adalah meminta air dan juga garam. Padahal ibunya belum menceritakan apa yang dialami oleh Cynthia dan ibunya. Saat itu ia kemudian memasukkan garam ke dalam gelas dan ia memercikkan air dari gelas itu ke beberapa bagian dari apartemennya Cynthia. Ia menunggu beberapa saat, sambil ia menunggu ia menanyakan kepada ibunya Cynthia apa yang sebenarnya dialami oleh anaknya. Ibunya Cynthia ini cukup kaget, kok bisa tahu ini Bapak Harun ada masalah dengan anaknya. Nah, setelah ibunya menceritakan bahwa Cynthia ini selama beberapa minggu ke belakang mengalami sakit yang tidak normal, akhirnya Pak Harun minta waktu sekitar 10 menit. Ia terdiam di pintu dekat balkon. Nah, ibunya masih menunggu apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Pak Harun. Tiba-tiba saja Pak Harun ini meminta ibunya Cynthia untuk menggeserkan beberapa benda seperti kursi, kulkas, dan juga lemari. Nah, ibunya Cynthia ini mengikuti apa yang diminta oleh Pak Harun. Digesernya lah kursi, kemudian lemari dan juga kulkas. Ketika barang-barang itu digeser, nah Cynthia, ibunya dan juga Pak Harun melihat ada benda-benda aneh di belakang barang-barang itu.
Nah, Pak Harun mengambil barang-barang itu satu persatu. Dilihatnya adalah sebuah kain yang diikat oleh ijuk. Nah, ibunya Cynthia ini bingung, apa itu kok bisa tiba-tiba ada di dalam apartemennya Cynthia. Sementara Cynthia saat itu berpikir, oh mungkin itu benda yang ditaruh oleh pemilik atau penyewa apartemen itu sebelumnya. Baru saja Cynthia berpikir mengenai barang yang mungkin dimiliki oleh pemilik sebelumnya, tiba-tiba saja Pak Harun berteriak, bukan, ini bukan benda yang dimiliki oleh penyewa sebelumnya, tapi ini adalah benda yang sengaja ditaruh di dalam apartemen ini dengan tujuan jahat, yaitu membuat Cynthia sakit dan menderita. Sampai saat itu ibunya Cynthia dan Cynthia ini belum percaya bahwa ada benda yang sengaja ditaruh di dalam apartemennya untuk menyakiti Cynthia. Ketika satu persatu kain itu dibuka, ditemukanlah pecahan kaca, rambut, kemudian ada paku-paku yang sudah berkarat dan ada benda-benda lainnya seperti tulisan-tulisan yang tidak dapat dipahami. Betapa kagetnya Cynthia dan ibunya mengetahui ada benda-benda semacam itu. Siapa yang menaruh di dalam apartemennya dan dengan tujuan apa? Nah, karena kedua orang ini kaget setelah ditemukannya benda-benda aneh itu dan sangat menakutkan, lantas ibunya menanyakan apa sebenarnya tujuan seseorang menaruh benda-benda itu di apartemen anaknya. Pak Harun tiba-tiba saja terdiam. Ia seperti sedang berkomunikasi. Ia kemudian menjawab pertanyaan dari ibu Cynthia dengan kata-kata, saya hanya diperintahkan untuk membuat Cynthia sakit bahkan mati. Terkejutlah Cynthia dan juga ibunya yang saat itu dalam kondisi kebingungan. Siapa yang sebenarnya mau membuat anaknya sakit bahkan sampai mati? Nah, karena ibunya Cynthia ini tidak terima dengan pernyataan yang baru saja diucapkan oleh Pak Harun. Nah, ibunya Cynthia ini langsung menanyakan siapa sebenarnya orang yang mau membuat anak saya menderita sakit bahkan mati. Pak Harun kemudian menjawab bahwa orangnya akan datang besok ke apartemen ini pukul 7 malam. Waktu berjalan begitu lambat. Cynthia memang tidak seperti hari-hari sebelumnya yang merintih kesakitan, menangis, membenturkan kepala. Tapi saat itu Cynthia justru banyak terdiam. Ketika ditanya oleh ibunya, Cynthia hanya menjawab dia masih bingung. Siapa sebenarnya yang berniat jahat kepada Cynthia? Selama 2 tahun ini dia kerja di Jakarta, terpisah dengan orang tuanya. Tidak pernah ada hal-hal mengerikan. Tapi lantas kemudian ada beberapa orang yang muncul di pikirannya Cynthia yang mungkin menjadi orang-orang yang bisa saja ingin berniat jahat kepada Cynthia. Tapi segera Cynthia mencoba untuk meluruskan kembali pikirannya. Jam 5 sore, Cynthia mulai merasakan sakit-sakit lagi di badannya. Ia mengadu kepada ibunya, mengeluhkan mengenai sakit-sakit badannya itu. Pukul 6:30 sore. Sang ibu ini sudah cemas menunggu siapa kira-kira yang akan datang ke apartemen itu. Hingga kemudian pukul 7 kurang 10 menit. Seseorang mengetuk pintu apartemennya. Nah, dengan sangat cepat ibunya Cynthia ini langsung membuka pintu dan melihat seorang laki-laki. Dia ternyata kenal dengan laki-laki ini, namanya Lukman. Dia adalah teman dekat dari Cynthia sejak SMA. Jadi Lukman ini sempat tinggal di Manado karena orang tuanya tinggal di Manado atau bertugas di Manado. Tapi setelah lulus kuliah dia kembali ke Jakarta dan menjadi pengusaha. Nah, selama itu juga Lukman hilang kontak dengan Cynthia. Bahkan Cynthia sempat cerita bahwa memang beberapa kali dia bertemu dengan Lukman. Nah, setelah ibunya melihat Lukman ini, Lukman masuk kemudian berbincang dengan ibunya. Pukul 7 malam, seseorang kembali mengetuk pintu apartemen Cynthia. Nah, saat itu ibunya bingung siapa lagi nih yang akan datang. Ia lupa bahwa Pak Harun bilang akan ada seseorang yang berniat jahat itu untuk datang lagi ke apartemen. Ketika ia buka, ia tidak kenal dengan sosok yang ada di depan pintu apartemennya. Kemudian perempuan itu bertanya, "Cynthia-nya ada, Bu?" Nah, ibunya Cynthia ini nanya, "Siapa ya?" Dia bilang namanya Sukma, saya tinggal di lantai 9, saya adalah rekan kerjanya dari Cynthia. Disuruhlah masuk Sukma ini sama ibunya. Nah, ibunya sempat manggil, "Cynthia, ada teman kamu nih namanya Sukma."
Nah, Cynthia dengan tergopoh-gopoh, dengan tubuh yang lemah, keluar dan sempat menyapa Sukma dan juga Lukman. Dia cukup sehat untuk bertemu dengan kedua orang itu. Jam 7:30 malam, tiba-tiba saja seseorang memencet bel di apartemennya Cynthia. Ada lagi orang yang datang, siapa lagi? Dan ketika dibuka, dia adalah Davina yang sama-sama bekerja di maskapai yang sama, hanya saja dia bukan seorang pramugari, tapi ia seorang ground controller. Setelah Cynthia, ibunya, kemudian 3 orang ini berbincang, mereka pulang dan ibunya malah jadi bingung siapa sebenarnya orang yang berniat jahat. Karena ada 3 orang yang datang ke apartemen itu di waktu yang tidak berjauhan. Nah, Cynthia istirahat, kemudian ibunya Cynthia ini menghubungi lagi Pak Harun. Pak Harun, ada 3 orang yang justru datang ke apartemen ini. Saya bingung orang mana yang mau jahat kepada anak saya. Nah, Pak Harun kemudian menyebutkan lagi bahwa besok orang itu akan datang kembali. Nah, ibunya Cynthia ini bingung gimana dia bisa tahu bahwa seseorang itu yang mau niat jahat sama anaknya. Nah, Pak Harun memberikan ciri-ciri yang lebih spesifik. Ketika ibu bertemu dengan orang ini, ibu akan mencium bau amis. Oke. Ibunya Cynthia ini menunggu hingga keesokan harinya, tepat pada pukul 7 malam seseorang kembali datang. Saat itu Davina yang datang. Ibunya Cynthia bingung kenapa datang lagi orang ini. Tapi dia sempat berpikir ini Davina nih pasti. Davina yang mau jahatin anaknya. Tapi tiba-tiba beberapa saat setelahnya datang lagi Lukman. Kenapa Lukman datang lagi? Dan di situ mulai dia mencium adanya bau-bau amis. Tapi saat itu ibunya Cynthia membuang jauh-jauh pikiran bahwa Lukman adalah orang yang akan membuat anaknya menderita. Karena ia tahu betul siapa Lukman, ia kenal sejak dulu. Selang beberapa menit, Sukma kembali datang sampai akhirnya ibunya Cynthia ini kembali bingung siapa lagi ini sebenarnya. Tapi saat itu ada sebuah ciri yang disampaikan oleh Pak Harun yang kemudian diingat oleh ibunya Cynthia dan ia mulai curiga pada 2 orang yang ada di apartemen itu. Ia langsung menghubungi Pak Harun dan mengatakan sepertinya dia tahu siapa orang yang berniat jahat kepada anaknya. Nah, tidak lama kemudian Pak Harun datang. Pak Harun tiba-tiba meminta air teh pahit panas untuk disajikan ke 3 orang ini. Nah, saat itu Pak Harun bersalaman dengan Lukman, dengan Sukma dan dengan Davina. Secara tiba-tiba, yang tadinya ketiga orang ini sedang diam menunggu Cynthia keluar dari kamarnya, Lukman adalah orang pertama yang mengatakan, "Saya benci dengan Cynthia." Kaget ibunya ini. Kenapa bisa tiba-tiba tidak ada pembicaraan sebelumnya? Kok Lukman mengatakan bahwa dia benci sama anaknya? Nah, ia tiba-tiba tanpa ditanya, tanpa basa-basi, ia mengatakan bahwa sejak dulu ia suka sama Cynthia. Lukman ini suka sejak pertama kali ketemu sama Cynthia, tapi Cynthia selalu menolak Lukman. Sampai akhirnya dia pindah ke Jakarta, tapi dia tidak pernah kehilangan informasi tentang Cynthia. Bahkan Sukma adalah teman dekat dari Lukman yang selalu dimintai bantuan untuk memberikan informasi, memberikan makanan yang sudah diguna-guna, bahkan minuman yang sudah dicampur dengan hal-hal aneh. Dia adalah Sukma. Lalu bagaimana dengan Davina? Saat itu Davina bingung kenapa Sukma bisa tiba-tiba terlibat dalam sakitnya Cynthia ini. Nah, ternyata Davina ini sempat mengatakan kepada Cynthia bahwa beberapa kali ia melihat Sukma ini bertemu dengan laki-laki yang ternyata adalah Lukman. Menurut keterangan dari Cynthia dan juga ibunya, memang Lukman dan Cynthia ini sudah lama tidak berkomunikasi. Tapi beda halnya menurut Lukman. Lukman justru terus mengawasi gerak-gerik dan juga terus mengawasi Cynthia. Kehidupannya Cynthia dia tahu dari A sampai Z. Sampai kemudian karena dendamnya ini sudah memuncak, ia mengetahui ketika Cynthia ini menjadi sosok yang cantik, baik, menjadi pramugari, ia akhirnya semakin dendam lagi kepada Cynthia. Dan ia mulai melakukan hal-hal kotor dan juga jahat. Lukman pergi ke dukun, kemudian ia memberikan foto dari Cynthia dan minta kepada dukun itu untuk membuat Cynthia menderita bahkan sampai mati. Setelah mendengarkan pernyataan
pernyataan dari Lukman dan juga Sukma, ibunya Cynthia ini marah sekali. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lukman, orang yang dia kenal, justru akan menyakiti anaknya. Nah, ibunya Cynthia ini langsung mengatakan kepada Pak Harun, "Pak Harun, saya marah sekali, saya ingin balas dendam kepada Lukman dan juga Sukma." Tapi saat itu justru Pak Harun mengatakan, "Saya akan membantu ibu dan juga Cynthia mengenai masalah ini, tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah agar kedua orang ini tidak dendam." Bergejolaklah hati dari ibunya Cynthia saat itu karena ia sangat marah. Tapi Cynthia kemudian menyadarkan ibunya bahwa memang benar, jika ibunya terus balas dendam kepada Lukman, maka nanti keluarganya Lukman akan terus balas dendam dan ini tidak akan pernah selesai. Maka kemudian ibunya mengatakan, "Oke, saya akan mengikuti syarat itu, tapi sembuhkan anak saya." Sejak peristiwa di apartemen Cynthia, maka ibunya Cynthia hanya meminta satu hal kepada Lukman, agar tidak pernah muncul lagi di hadapan Cynthia dan ibunya. Begitupun dengan Sukma. Nah, itulah kisah menakutkan dan juga menyeramkan yang pernah dialami oleh Cynthia selama beberapa minggu di bulan Oktober tahun 2010. Tapi kejadian itu justru mengubah hidup Cynthia. Sejak saat itu Cynthia pulang ke Manado, dia tidak pernah lagi bertugas sebagai seorang pramugari di maskapai dalam negeri. Nah, kalau kalian punya kisah-kisah mistis yang ingin diangkat ke video samarnya Tamara Delf, kalian boleh kirim email, ceritain dengan lengkap. Dan kalau kalian beruntung, kisah-kisah misteri yang kalian kirimkan itu bakalan aku upload di video YouTube aku. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari Samar.